Ada desa yang tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu seseorang dari darah yang tepat untuk memanggilnya kembali. Hari ini, darah itu akhirnya pulang. Dava, 32 tahun, seorang ilustrator freelance, sudah 2 minggu dihantui mimpi yang sama. Di dalam mimpi itu, ia berdiri di hadapan sebuah pura tua yang sudah runtuh separuhnya. Di tangga terpahat nama kuno, Linggahana. Ia belum pernah ke tempat itu. Belum pernah mendengar namanya. Namun dalam mimpi itu selalu ada suara berat, gelap, dan bergetar. Dava, pulanglah. Suara itu bukan suara manusia. Bukan juga suara hantu. Lebih mirip suara sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang sudah ada sebelum manusia mengenal bahasa. Sesuatu yang menghadangnya sejak lahir. Suatu pagi, Dava menemukan amplop coklat lusuh di depan pintu. Tidak ada pengirim. Hanya ditulis, "Untuk Dava Putra Pranaya." Di dalamnya ada foto seorang pria tua mengenakan pakaian adat kuno. Peta menuju desa Linggahana, desa yang tidak ada di peta modern. Dan satu kalimat, "Sudah saatnya kamu mengambil kembali apa yang menjadi hakmu." Saat memegang foto itu, tenggorokan Dava terasa panas. Matanya memanas. Ia tidak mengenal pria itu. Tapi hatinya mengenal. Seperti darahnya mengenal. Dalam fotonya, pria tua itu memegang tombak kayu bersarung kain merah. Dan bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. Namun matanya menyala. Dan Dava teringat suara dalam mimpinya. Dava memutuskan pergi. Entah kenapa, ia merasa bahwa ia harus ke tempat itu. Dalam perjalanan menuju lokasi peta, supir ojek berkata, "Mas, daerah sini angker. Banyak desa lama yang sengaja dihapus dari peta." Dava bertanya pelan, "Pernah dengar desa Linggahana?" Supir ojek itu langsung merinding. "Jangan sembarangan nyebut nama itu, Mas. Itu desa, bukan buat orang biasa." Dava menelan ludah. "Kenapa?" "Karena desa itu bukan milik manusia, tapi milik yang lain." Supir ojek itu menurunkan Dava di jalan hutan. Tidak berani lewat lebih jauh. "Saya tunggu 1 jam saja, Mas. Kalau nggak balik, maaf." Dava berjalan sendirian masuk ke dalam hutan tersebut. Perasaan aneh mulai muncul tanpa sebab. Angin berhenti bergerak. Daun tidak bergoyang. Hutan terasa seperti menahan nafas. Setelah 45 menit berjalan, kabut tiba-tiba turun menyelimuti hutan itu. Membentuk kabut pekat setinggi pinggang. Dava hampir tersesat. Sampai ia melihat gerbang batu tua bertuliskan Linggahana. Begitu ia melangkah masuk, kabut hilang seketika. Dan desa itu muncul. Rumah-rumah tua dari batu. Pohon beringin raksasa di tengah desa. Dan pura besar di ujung jalan. Namun tidak ada seorang pun di sana. Desa itu sangat sepi dan hening. Namun, di rumah-rumah tersebut penuh sesajen baru. Lilin-lilin yang menyala. Pintu rumah yang terbuka. Seolah para penghuninya baru saja berjalan pergi. Lalu menghilang. Saat Dava terus berjalan, ia melihat seorang nenek muncul dari balik kabut.
Nenek itu tersenyum lembut. Akhirnya kau datang, cucu Pranaya. Dava terkejut. Cucu, apa? Nenek itu memandangnya lama. Kau adalah keturunan terakhir dari penjaga Linggahana. Nama leluhur itu, Prabu Pranaya Linggada. Penguasa wilayah yang dihormati, pemimpin perang spiritual, dan penjaga batas alam siluman. Ia didampingi Hodam leluhur, makhluk tua yang setia selama ratusan tahun. Hodam Wisesa. Hodam setinggi pohon, berbentuk bayangan hitam dengan mata merah. Pemakan roh jahat, penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Hodam itu diwariskan secara turun-temurun pada darah keluarga Pranaya. Dan Dava adalah keturunan terakhir. Nenek itu menatap Dava dengan mata mengkilap. Hodam itu masih menunggu pewarisnya. Dan ia sudah mulai kelaparan. Dava mundur. Kak kelaparan? Hodam leluhur, bukan jin kecil. Ia makan dendam. Ia makan rasa sakit. Ia makan jiwa buruk. Nenek itu mendekat. Dan ia sudah lama tidak diberi makan. Sejak garis keturunanmu menghilang. Dava merasa jantungnya seperti diremas. Ia mencarimu, nak. Dalam mimpi-mimpimu. Dalam darahmu. Nenek itu akhirnya bercerita. 200 tahun lalu, desa Linggahana dihancurkan oleh sekelompok orang luar yang ingin menguasai lahan spiritual desa untuk bisnis. Mereka membakar rumah, menghancurkan pura, membunuh banyak orang. Prabu Pranaya Linggada tewas, melindungi desa dan hodamnya. Namun sebelum mati, ia mengikat Hodam Wisesa pada keturunannya. Jika darahku masih ada, bangkitlah kembali, dan jaga dia. Dava nyaris tidak bisa bernapas. Jadi Hodam itu terikat padaku? Nenek mengangguk. Dan ia akan bangkit sepenuhnya malam ini. Saat malam tiba, desa tersebut berubah. Rumah-rumah yang tampak biasa di siang hari menjadi gelap dan ekspresif, seperti mereka mengamati Dava. Angin membawa suara geraman, suara tanah bergeser, suara sesuatu yang berusaha naik ke permukaan. Dava berjalan menuju pura besar. Ia melihat tanah di altar pusat mulai retak. Retakan besar. Dari dalamnya muncul suara berat yang sangat dikenal. Dava, darah Pranaya, bangunkan aku. Dava mundur. Siapa kamu? Aku Wisesa, Hodam pendamping leluhurmu. Retakan semakin besar. Tanah pecah. Sosok hitam raksasa bangkit perlahan. Tingginya hampir menyentuh atap pura yang runtuh. Mata merah menyala. Nafasnya dingin seperti musim dingin. Suara langkahnya menggetarkan tanah. Namun ketika Hodam itu melihat Dava, ia berlutut. Tuanku. Seluruh tubuh Dava membeku. Ia tidak tahu harus takut atau hormat. Wisesa menunduk. Suara beratnya bergetar. Aku menunggu puluhan tahun. Tuanku kembali. Dava menelan ludah. Aku bukan tuanmu. Aku hanya manusia biasa.
Wisesa menggeleng keras. Darah tuanku ada di nadimu. Kau keturunan terakhir. Dava memegang dadanya. Ia terasa seperti terbakar. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Sesuatu yang bukan milik manusia sepenuhnya. Nenek itu tiba-tiba datang berlari menghampirinya, wajahnya sangat panik. Dava, Hodam tidak boleh bangkit sepenuhnya sebelum kau siap. Dava bingung. Apa maksudnya? Kalau kau tidak bisa mengendalikan warisan leluhurmu, dendam Wisesa bisa memakanmu. Dava menoleh ke Hodamnya. Wisesa kini berdiri tegak. Mata merahnya makin menyala. Nafasnya mengeluarkan asap hitam. Aku ingin balas dendam. Nenek berteriak. Dia akan membunuh seluruh desa luar yang membantai leluhurmu. Dava panik. Aku harus menghentikannya. Tapi bagaimana? Nenek menatapnya dalam-dalam. Kau harus masuk ke dalam ingatan leluhurmu. Kalau kau ingin mengendalikan Wisesa, kau harus melihat tragedi itu dari matanya. Dava berdiri tegak di depan Wisesa. Bayangan hitam raksasa itu mengguncang tanah setiap kali menggeram. Nenek menggenggam bahunya. Kau harus lihat dengan mata leluhurmu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa mengendalikan dia. Dava menatap Wisesa. Aku tidak tahu caranya. Nenek meraba kening Dava dengan telapak tangan gemetar. Tutupi matamu. Biarkan darahmu berbicara. Dava memejamkan mata. Dan dunia runtuh. Dalam sekejap, ia berada di dunia lain. Di masa lampau. Di tubuh seseorang yang lebih kuat. Lebih besar. Lebih bijaksana. Ia berada dalam tubuh Prabu Pranaya, leluhurnya. Desa Linggahana masih hidup. Penuh orang. Penuh warna. Tapi langit gelap. Udara pekat. Dan suara trompet perang terdengar dari lembah. Pasukan penjajah datang. Membakar. Mengambil. Membantai. Dan Wisesa masih berbentuk bayangan yang lebih muda, berdiri di samping Prabu Pranaya. Tuanku, izinkan aku membunuh mereka. Prabu Pranaya menggeleng. Tidak ada kemuliaan dalam membantai tanpa kendali. Namun, pasukan penjajah itu menyerbu rumah-rumah, menyiksa keluarga-keluarga, membunuh anak-anak. Prabu Pranaya berteriak, Wisesa, lindungi rakyatku. Wisesa menerjang dengan kekuatan dahsyat. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Prabu Pranaya tertikam dari belakang. Dava merasakan sakitnya. Menusuk dada. Membakar. Dan saat Prabu Pranaya terjatuh, Wisesa meraung panjang. Tuanku. Lalu semuanya gelap. Dava terjatuh kembali ke dunia nyata. Ia terengah-engah. Tubuh dingin. Mata memerah. Wisesa mendekat. Kau melihatnya. Dava menatap Hodamnya. Aku mengerti sekarang, kenapa kau marah. Wisesa menangis. Air matanya bukan air, melainkan asap hitam panas. Tuanku mati di tanganku. Aku gagal melindunginya. Dava terdiam.
Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Sesosok Hodam menangis karena cinta pada leluhurnya. Namun, nenek itu memotong suasana. Waktu tidak banyak. Ada sesuatu lagi yang harus kau lihat. Kabut hitam merayap. Dava melihat bayangan perempuan yang bukan dari masa lampau. Dava mengikuti bayangan itu hingga ke sumur tua. Ia mendengar suara lirih. "Kenapa kau membiarkan aku mati?" Suara perempuan muda. Dava gemetar. "Siapa?" Bayangan itu semakin jelas. Sesosok perempuan muda, berwajah pucat, mata kosong, rambut panjang menutup wajah. Nenek itu menutup mulutnya. Ia sangat ketakutan ketika melihat sosok tersebut. Itu Arunika. Nama itu menghantam dada Dava seperti palu. Arunika? Dia wanita yang dicintai oleh kakek buyut kalian. Dia tidak diterima keluarga. Dia dikorbankan dalam ritual palsu oleh orang-orang luar yang ingin melemahkan Wisesa. Dava menatap arwah itu. "Arunika, aku keturunan Pranaya." "Aku?" Arunika berteriak, suara pecah seperti kaca. "Lalu kenapa kalian biarkan aku terkurung di dalam sumur ini?" Sumur berguncang. Bayangan hitam bangkit dari kedalaman. Ratusan tangan kurus meraih keluar. Wisesa segera berdiri melindungi Dava. "Tuanku, mundur." Namun, Arunika mengangkat tangan dan berteriak histeris. "Aku mau Pranaya mati. Kau turunan Pranaya. Kau harus mati di depanku." Bayangan itu menyerbunya. Dava memejamkan mata. Saat bayangan Arunika menyerang, Dava merasakan gelap menelannya. Namun, ia tidak melawan. Ia meraih bayangan itu. "Arunika, aku minta maaf." Arunika menggeram. "Kau tidak tahu apapun tentang aku." Dava memegang dadanya sendiri, mencari rasa sakit yang bukan miliknya. "Aku melihat kematian leluhurku. Aku melihat penderitaannya. Dan sekarang aku melihat penderitaanmu. Tidak ada seorang pun yang mendengarkanmu. Tapi aku akan." Arunika terdiam. Bayangannya pecah, menjadi serpihan kecil yang berputar. Dava melanjutkan. "Kau tidak layak mati begitu. Tidak layak dikorbankan. Tidak layak dibuang." Air mata Arunika jatuh. Cairan gelap itu mengalir dari sudut matanya. "Aku hanya ingin didengar. Aku hanya ingin dibela." Dava menatap Wisesa. "Lindungi dia. Dia bukan musuh." Wisesa membungkuk pada arwah itu. "Aku minta maaf." Arunika menatap Hodam itu lama, lalu pecah menjadi ribuan cahaya kecil. Dan sumur itu berhenti bergetar. Setelah Arunika tenang, kabut di desa mulai pudar. Rumah-rumah yang kosong kini perlahan terlihat seperti dihuni oleh bayangan manusia. Kemudian, nenek itu berbisik. "Itu mereka. Arwah-arwah yang terikat tragedi lama." Dava berdiri di tengah jalan desa. Bayangan-bayangan itu mendekati Dava. Kakek-kakek, nenek-nenek, para prajurit, para ibu rumah tangga, para anak kecil. Semuanya berhenti di hadapan Dava. Lalu, satu suara berkata, "Pemuda darah Pranaya, apakah kau akan mengakhiri dendam kami?"
Dava menarik napas panjang. Aku akan. Seluruh desa bergetar pelan. Ritual ini hanya bisa dilakukan oleh keturunan terakhir Pranaya. Nenek memberikan Dava tombak bersarung kain merah. Tombak leluhurnya. Jika kau mengangkat tombak ini, kau menerima warisan Pranaya sepenuhnya. Dan Wisesa akan menjadi hodamu selamanya. Dava menggenggam tombak itu. Tangannya gemetar. Wisesa bersujud. Aku siap, tuanku. Dava mengangkat tombak itu. Lalu, sinar merah menyala keluar dari tombak itu. Arwah-arwah desa bergetar. Kabut bergulung. Angin mengerang. Dan suara leluhur terdengar. Lanjutkan yang kami mulai. Dan bebaskan kami. Dava menginjak tanah. Dan ritual dimulai. Bayangan raksasa muncul. Lebih besar dari Wisesa. Itu bukan musuh baru. Itu dendam kolektif desa. Terakumulasi selama 200 tahun. Berbentuk monster gelap dengan ratusan wajah. Lubang mata kosong. Mulut menjerit tanpa suara. Dava maju. Aku bukan prajurit. Tapi aku keturunanmu. Dan aku akan melawan. Wisesa berdiri di sampingnya. Aku ada bersamamu. Pertarungan berlangsung brutal. Wisesa diseret ke tanah. Dava terlempar ke langit. Bayangan itu mengikat kaki mereka. Menyiksa mereka dengan ingatan-ingatan lama. Tapi Dava menancapkan tombak ke tanah. Menciptakan cahaya besar. Berhentilah. Dendam kalian sudah kudengar. Sekarang, tenanglah. Bayangan itu meraung terakhir. Lalu pecah menjadi debu cahaya. Dan lenyap. Semua arwah Linggahana berdiri di sekeliling Dava. Satu persatu. Mereka membungkuk hormat. Sebelum tubuh cahaya mereka naik ke langit. Dan menghilang seperti bintang. Nenek itu menangis. Kau telah melakukannya. Kau telah membebaskan kami semua. Pohon beringin besar di tengah desa rontok daunnya. Simbol bahwa desa ini akhirnya beristirahat. Linggahana tidak lagi angker. Tidak lagi terkutuk. Tidak lagi menangis. Ia akhirnya tidur. Dava berjalan keluar desa. Saat ia melangkah keluar gerbang, desa itu memudar di belakangnya. Benar-benar hilang. Seperti tidak pernah ada. Namun, ketika kabut terangkat, Dava mendengar langkah berat. Wisesa muncul di sampingnya. Berubah menjadi sosok bayangan setinggi manusia biasa. Matanya masih merah. Tapi kini tenang. Tuanku, kemana kita akan pergi setelah ini? Dava tersenyum tipis. Kemanapun aku pergi, kau ikutlah denganku. Wisesa menunduk hormat. Selamanya, aku adalah hodamu. Dava menatap matahari yang mulai terbit. Ia tidak lagi sendirian. Ia tidak lagi dihantui mimpi buruk. Ia tidak lagi tanpa identitas. Ia telah menjadi penjaga terakhir Linggahana. Pemutus dendam. Penerus leluhur. Dan sahabat dari hodam tua yang setia. Dava pulang. Bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai pewaris yang tak akan pernah meninggalkan sejarahnya lagi.
Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal. Tapi kita bisa memilih apa yang ingin kita wariskan. Linggahana telah tenang. Dan Wisesa telah menemukan tuannya. Sampai kita bertemu lagi. Di cerita yang menunggu dalam gelap.